Perumusan Piagam Jakarta. Setelah selesai persidangan BPUPKI yang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dilaksanakan persidangan yang kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945. Sebelum dilaksanakan persidangan kedua, Insinyur Soekarno mengusulkan kepada Dr. Rajiman Widyodiningrat agar membentuk suatu panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Bolehkah saya berpendapat? Baik, silakan. Bagaimana dalam situasi seperti ini kita menggunakan waktu untuk membentuk badan yang isinya tentang saran dan pendapat untuk membutuhkan suatu dasar negara? Baiklah, kau atur dan pilih yang menurutmu sesuai. Tapi jangan sampai lupa, kau memiliki tugas yang harus diselesaikan dan dirundingkan di sidang selanjutnya. Musyawarah Pembentukan Piagam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya sebagai pemimpin musyawarah akan memimpin rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kalian memiliki gagasan yang cocok digunakan untuk rancangan ini, kalian boleh sampaikan sekarang. Saya Bu Hatta. Saya menyarankan untuk memasukkan ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sebagai sila pertama. Karena menurut saya, syariat Islam merupakan dasar yang paling tepat untuk membangun Indonesia. Meskipun begitu, bukannya malah terkesan sombong. Memang, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya, hanya mereka yang tertentu. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai penolakan kalian saat ini menjadi gaduh seterusnya. Saya setuju dengan Subarjo. Saya menyarankan untuk sila kedua kita masukkan kemanusiaan. Kita juga harus membawa persatuan, karena persatuan merupakan hal yang penting yang akan menyatukan. Pada hari tersebut pun, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta telah dibuat. Kemerdekaan pun berhasil dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Kemudian, Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, dipersilahkan kepada Ketua Panitia 9 untuk mengungkapkan hasil kerjanya. Kami dari Panitia 9 telah membuat dasar negara yang diberi dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dan inilah isinya. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan rakyat kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, Panitia 9, Haji Soekarno, Haji Ahmad Soebarjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Alex Andreas Marimis, Abu Kusno Cokro Suljono, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Haji Muhammad Yamin. Sekian, terima kasih.